Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amira Fasakinah dengan nilai 22,76%. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Yang mana judul video saya kali ini adalah mengapa administrasi peserta didik harus lebih dari sekadar catatan, yang mana membangun sekolah berkualitas lewat evaluasi dan data. Jadi di video saya kali ini saya akan membahas mengenai administrasi peserta didik. Setiap awal tahun ajaran, sekolah menyambut murid-murid baru. Sebagian masih malu-malu, sebagian lagi sudah semangat ingin mengenal lingkungan barunya. Guru menyambut mereka, kelas dibuka, dan proses belajar pun dimulai. Tapi, mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di balik proses masuknya siswa ke sekolah? Apakah hanya soal mendaftar, menyerahkan fotokopi rapor, atau mengisi formulir biodata? Jawabannya tidak sesederhana itu. Di balik semua proses itu, ada satu hal yang menjadi sebuah fondasi, hal yang tampak sepele tapi sangat penting, yaitu administrasi peserta didik. Sesuatu yang sering dianggap hanyalah urusan kantor TU, padahal sesungguhnya menyentuh langsung masa depan setiap anak. Administrasi itu bukan hanya kertas. Administrasi peserta didik sering disalahpahami sebagai sekadar kumpulan kertas, tabel dari absensi, ataupun catatan nilai. Padahal, administrasi adalah sistem pencatatan dan juga pengelolaan yang mencerminkan bagaimana sekolah itu mengenal dan juga mendampingi setiap siswanya. Mulai dari mereka masuk sebagai siswa baru, mengikuti masa orientasi, mendapatkan layanan bimbingan dan konseling, menjalani proses belajar mengajar, hingga lulus ataupun mutasi ke sekolah lain. Semuanya itu bergantung kepada bagaimana sekolah mencatat, menyimpan, dan menggunakan informasi siswa tersebut. Contohnya, yang pertama, adanya buku induk siswa, yaitu catatan resmi siswa. Jika tidak diperbarui, bisa berdampak besar ketika siswa itu pindah sekolah. Lalu yang kedua adanya catatan kehadiran manual yang rawan hilang. Padahal absensi juga menjadi dasar dari sebuah evaluasi kedisiplinan. Lalu ada data pelanggaran siswa. Seringkali tidak tertulis, hanya diingat oleh guru. Akibatnya apa? Akibatnya adalah tindakan disiplin, jadi tidak adil dan juga tidak konsisten. Lalu adanya mutasi siswa yang bisa tertunda berminggu-minggu hanya karena dokumen yang tidak lengkap ataupun data yang tidak sinkron. Ini bukan soal administrasi yang lambat, tapi soal bagaimana sistem pendidikan kita tidak menempatkan data sebagai hal yang penting. Kenapa ini menjadi masalah yang besar? Mari kita bayangkan sebuah sekolah menerima 100 siswa baru, tapi penerimaan dilakukan tanpa menghitung daya tampung kelas. Akibatnya, satu kelas diisi 45 siswa, padahal idealnya hanya 32 siswa, sehingga guru kewalahan dan belajar pun jadi tidak efektif. Padahal, perhitungan daya tampung itu sederhana, yaitu jumlah bangku dikali muatan bangku dikurangi dengan siswa yang tinggal kelas. Sayangnya, rumus itu jarang digunakan, sehingga banyak sekolah yang menerima sebanyak-banyaknya siswa baru demi gengsi ataupun pemasukan. Tapi bagaimana dengan dampaknya? Siswa menjadi korban dari keputusan yang tidak berdasarkan data ini. Bagaimana dengan bimbingan dan konseling? Tanpa catatan perkembangan ataupun masalah pribadi siswa, guru BK hanya bisa menebak-nebak. Padahal ada siswa yang sedang mengalami tekanan, bullying mungkin, ataupun krisis identitas tapi tidak terdeteksi karena datanya itu tidak ada. Lalu, bagaimana dengan penegakan disiplin? Tanpa sistem pencatatan pelanggaran, ada siswa yang diperingatkan 3 kali lalu dihukum keras, tapi siswa lain melakukan pelanggaran serupa tanpa adanya sanksi, sehingga ini melahirkan ketidakadilan dan membuat aturan sekolah itu dianggap tidak konsisten. Lalu adanya mutasi siswa, yaitu pindah sekolah. Banyak siswa yang tertunda masuk ke sekolah baru karena berkas dari sekolah lama tidak lengkap.
Atau lebih parahnya lagi, data dari Dapodik belum sinkron. Bukankah ini merugikan siswa? Lalu, materi yang selanjutnya adalah evaluasi, senjata yang tidak terlupakan. Masalahnya adalah soal evaluasi. Di sekolah kita terbiasa melakukan evaluasi kegiatan, tapi seringkali hanya untuk formalitas. Contohnya, setelah orientasi siswa baru, siswa diminta isi angket yang mana pertanyaan itu senang atau tidak, acaranya bagus atau enggak. Lalu, hasilnya bagaimana? Hasilnya hanya ditaruh di lemari, tidak pernah dibaca lagi. Padahal, evaluasi seharusnya menjadi sebuah alat refleksi dan perbaikan. Evaluasi yang baik tidak hanya menilai apakah kegiatan itu menyenangkan, tapi menilailah apakah kegiatan itu bermanfaat, apakah siswa menjadi lebih paham, apakah ada hal yang perlu diperbaiki. Salah satu model evaluasi yang efektif adalah model CIPP dari Staffelbeam, yang mana terdiri dari C, konteks, yaitu apakah kegiatan itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu ada I, input, yang mana apakah alat, waktu, dan juga tenaga sudah tersedia dan digunakan secara optimal. Lalu ada P, proses, apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Lalu ada P, produk, yaitu apa dampak nyata bagi siswa. Misalnya nih, evaluasi orientasi siswa baru. Kita bisa melihat bahwa acara itu memang benar-benar meriah, tapi jika siswa masih bingung dengan aturan sekolah atau jadwal pelajaran, berarti ada yang kurang efektif. Evaluasi CIPP ini akan membantu sekolah melihat kekurangan yang selama ini tersembunyi. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan tadi, apa solusinya? Perubahan tidak perlu revolusioner, tapi harus dilakukan dengan sadar dan bertahap. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh sekolah. Yang pertama, tata ulang administrasi peserta didik. Gunakan format yang disarankan oleh universitas. Lalu, format ini bisa yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu, ada penerimaan siswa baru harus berdasarkan perencanaan daya tampung. Bimbingan dan konseling harus berbasis data dan dokumen. Catatan pelanggaran harus sistematis, bukan berdasarkan dari adanya ingatan. Mutasi siswa harus jelas, cepat, dan terdokumentasi. Solusi selanjutnya adalah menggunakan evaluasi yang tepat. Yang pertama, evaluasi formatif, yaitu dilakukan saat program masih berlangsung, agar bisa segera diperbaiki. Lalu, evaluasi reaksi, bukan hanya bertanya senang atau tidak, tapi apa yang dipahami dari kegiatan ini, apa yang kamu rasa belum jelas, dan apa hal yang paling membantumu beradaptasi. Lalu, solusi yang ketiga adalah kita melibatkan semua pihak, dari guru, kepala sekolah, PU operator, dan juga siswa, yang mana guru sebagai pencatat perkembangan siswa, bukan hanya sebagai seorang pengajar. Lalu, kepala sekolah sebagai penggerak budaya, refleksi, dan evaluasi. Lalu yang ketiga, PU dan operator Dapodik sebagai penjaga dari sebuah integritas data, dan juga siswa yang harus dilibatkan sebagai subjek dari partner evaluasi melalui feedback. Administrasi adalah wadah nyata pendidikan. Mari kita sadari bersama bahwa administrasi dan evaluasi bukan pelengkap, bukan sekedar kewajiban, tapi adalah bagian penting dari proses pendidikan itu sendiri. Karena lewat administrasi yang baik, sekolah tahu siapa siswa yang butuh bantuan. Lewat evaluasi yang benar, sekolah akan tahu apakah program benar-benar berdampak. Lewat data yang akurat, kita bisa membuat sebuah kebijakan yang tepat. Dan lewat pencatatan yang rapi,
kita bisa membangun kepercayaan, keadilan, dan juga kemajuan. Pendidikan yang baik dimulai dari data yang baik. Administrasi bukan hanya mencatat, tapi juga memanusiakan. Evaluasi bukan hanya menilai, tapi menghidupkan kembali tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Jadi, jika kamu adalah guru, mahasiswa pendidikan, kepala sekolah, atau siapapun yang peduli dengan masa depan anak bangsa, ayo mulai dari hal yang sederhana. Benahi data, catat dengan cermat, evaluasi dengan jujur, dan tindak lanjuti dengan tanggung jawab. Karena ini bukan hanya sekedar dari administrasi, ini adalah bagian dari mendidik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.